Hai, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Semoga Besti Cuans semakin sehat dan juga cuan selalu. Oke, malam hari ini kita akan Instagram Live, tapi sebelumnya kita mau disclaimer on dulu bahwa Instagram Live kita malam hari ini semuanya bersifat edukasi, tidak ada rekomendasi paksaan jual atau beli, apapun itu, karena kita semua sifatnya mengedukasi dan juga Cuans itu tidak menerima penitipan dana. Ingat ya, jadi kalau ada yang mengatasnamakan Cuans untuk penitipan dana, tidak ada sama sekali karena Cuans tidak menerima dana. Besti Cuans, apa kabar malam hari ini? Kalau malam hari ini tuh saya lagi ada gak sedikit flu, tapi gak apa-apa karena Besti Cuans tentunya perlu kita edukasi soal investasi, saham, dan banyak hal. Karena malam hari ini tentunya kita ingat beberapa pekan lagi ya, itu 2 pekan kalau nggak salah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, apakah saham-saham yang berada di indeks saham syariah itu juga akan terdampak nih? Nah, seperti apa pergerakannya? Kita akan mengenal lebih banyak soal saham syariah di malam hari ini. Saya langsung undang tentunya narasumber saya di malam hari ini ada Syariah Saham. Oke, saya coba undang. Oke, saya coba undang narasumber saya di malam hari ini. Oke. Sebentar ya Besti Cuans. Oke, bentar. Oke. Sumber saya di malam hari ini ada Mas Adi dari Syariah Saham. Udah ada belum? Halo Mas Adi. Halo. Lupa belum di tadi. Oh, ternyata Mas Gibran ya. Waduh. Ya, apa kabar Mas? Siap Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Suara saya jelas Mas? Jelas Mas. Oh, oke. Mas, kita kan malam hari ini mau bahas soal cuan semakin berkah dengan saham syariah. Tapi sebelum kita masuk ke saham-saham syariah, terus juga gimana sih membedakan saham syariah dan juga non syariah, kita atau konvensional, mungkin kita kenalan dulu deh soal syariah saham ini. Sebenarnya sejak kapan nih komunitas berdiri dan sudah berapa lama gitu ya? Oke Mas. Oke, thank you sebelumnya ya buat join Cuans dan juga thank you juga Mas Gibran nih. Nggak nyangka nih bisa live bareng Mas Gibran nih. Oke, jadi mungkin cerita sedikit tentang apa namanya syariah saham. Jadi syariah saham itu sebenarnya berawal dari sebuah blog, Mas. Jadi founder kita Mang Amsi yang kebetulan beliau malam ini nggak bisa hadir, jadi malam ini diwakili oleh saya. Jadi beliau ini ceritanya lagi duduk di taman ya waktu itu ya, duduk di taman lagi galau tentang pertanyaan dari salah satu bisa dibilang apa ya mahasiswa atau orang dari Thailand lah. Itu orang dari luar ini nanya saham syariah itu apa aja sih sebenarnya di Indonesia gitu kan. Nah waktu itu mungkin Mang Amsi juga bingung gitu ketika ditanya seperti itu. Jadi seperti apa ya saham syariah gitu. Akhirnya dia blogging, dia nyari Google gitu kan, ternyata nggak ketemu dan akhirnya apa namanya beliau berinisiatif buat membuat suatu blog tentang saham syariah. Jadi waktu itu juga akhirnya kebentuklah syariahsaham.com. Ceritanya awalnya kayak gitu. Itu dari 2015. Nah, kebetulan tahun ini pas banget nih kita sewindo Mas, udah 8 tahun. Jadi nggak berasa udah 8 tahun lah syariah saham ini ada gitu. Jadi kalau dari sisi komunitas sendiri, kami ini salah satu komunitas yang memang mempunyai visi misi itu memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat ya. Jadi mirip kayak slogannya Orde Baru ya, Orde Baru.
Jadi pertama kita memasyarakatkan saham syariah dulu mas ke semua masyarakat gitu kan. Nah nanti ketika kita udah edukasi, udah literasi, udah sosialisasi, akhirnya tinggal investor-investor yang sudah duluan masuk ke saham, kita syariahkan sahamnya gitu. Jadi ini loh ada saham syariah, kenapa nggak pilih ini gitu. Mungkin seperti itu mas. Oke, jadi memang kalau dari beratus-ratus apa namanya emiten di market kita itu, kalau saya nggak salah itu 600 ya mas ya, 600 ya, itu masuk 600 atau berapa mas? Sekitar 500-an mas, Oke, 500-an. 500 yang tergolong ke dalam saham syariah. Nah kita Ya mau belajar betul. soal saham syariah. Nah hitung-hitung hari nih ya Mas Adi, itu kan udah mau masuk bulan Ramadan. Biasanya kan kita ya, kita akan lebih memilih gitu ya, segala bentuk tindak tanduk dan juga apapun yang kita lakukan. Nah kalau belajar soal saham syariah nih Mas ya, sebenarnya mungkin masih banyak juga besti-besti cuan sih yang tertarik dengan saham syariah. Bukan cuma besti cuan, tapi banyak kenalan saya tuh ketika memang mau masuk ke pasar modal, itu selalu bertanya, ada nggak sih instrumen syariah gitu? Oh ada tentunya. Di saham juga ada saham syariah. Tapi mungkin untuk lebih gambaran, lebih detailnya, apa sih definisi saham syariah itu? Gimana cara membedakannya dengan yang konvensional? Oke. Oke, jadi yang paling sering ditanyakan itu memang ya, apa sih bedanya saham syariah sama saham konven gitu? Bukannya saham itu sama aja gitu kan? Jadi waktu itu mungkin sejarahnya sekitar pembentukan reksadana syariah yang pertama mungkin ya dulu ya Mas. Dulu itu belum ada indeksnya. Jadi waktu itu dibentuk reksadana syariah tapi belum ada indeksnya. Jadi reksadana ini mau mengacu kemana? Akhirnya dibentuklah justru indeksnya dulu, Jakarta Islamic Index waktu itu ya. Baru di tahun 2011 itu baru ada ISI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, kriterianya seperti apa yang membedakan saham syariah dengan saham konven? Jadi, yang pertama sebenarnya dilihat dari bisnis screening dulu, kriteria saham syariah itu. Jadi diaturnya ada dua nih, secara aktif dan secara pasif. Secara aktif itu gini, perusahaan itu secara ADART-nya itu sudah menyatakan diri bahwa dia menggunakan akad-akad syariah, misalkan kayak banking ya, kayak Bank Syariah Indonesia, terus kemudian ada PNBS, ada BTPN Syariah, BTPS, terus kemudian ada JEMAS, asuransi, terus kemudian yang terakhir BANK. Nah, 5 perusahaan ini menyatakan diri sebagai ini loh, gua perusahaan syariah gitu. Nah, itu secara aktif itu nggak perlu ada keluar masuk untuk penentuan ini syariah apa enggak. Dia otomatis akan masuk syariah selamanya gitu kan. Selama dia tidak mengubah ADRT. Kemudian kalau untuk perusahaan yang biasa, karena tadi jumlahnya cuma sedikit, akhirnya dari sisinya OJK dan DSN MUI itu kan mengeluarkan fatwa ya nomor 80 tentang kriteria saham syariah itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama tadi bisnis screening dulu. Yang pertama udah tentu ini mengacu kalau dari sisi muslim dulu ya. Kita ngomongnya bisnisnya dari sisi muslim dulu. Itu mengacu pada bahwa bisnisnya ini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Artinya ya tidak jualan alkohol, tidak jualan produk-produk ribawi, terus kemudian pokoknya produk-produknya nggak boleh yang melanggar syariat lah, itu dulu. Nah, ketika bisnis screening itu sudah dapat, gitu kan, ya, baru dilakukan secara finansialnya, screening secara finansial. Nah, di finansial ini ada dua mas kriterianya. Yang pertama hutang aset hutang berbasis bunga sama pendapatan non halal. Nah, kita tahu ya, mungkin teman-teman tahu bahwa ada DER ya, debt equity ratio. Nah, itu berbeda dengan hutang berbasis bunganya. Jadi, ada hutang yang berbasis bunga dan ada hutang yang tidak berbasis bunga. Misalkan, bisa dilihat di CALK-nya, catatan akhir laporan keuangan, itu hutang yang berbunga, itu tertulis, Mas, ada. Nah, itu dihitung sebagai hutang berbunga, hutang yang memiliki bunga lah. Artinya nanti di situ biasanya di laporan keuangan itu ada
ini hutang 100 juta dengan bunga setahun 12%. Nah, itu termasuk yang dihitung. Tapi kalau hutang afiliasi, misalkan dia hutang afiliasi, dia hutang ruko nih, dia sewa ruko, tapi rukonya ini afiliasi tanpa bunga. Nah, di situ ditulis juga itu tidak dihitung. Jadi bedanya ada di DER sama hutang berbasis bunganya dibanding asetnya. Itu tidak boleh melebihi 45%. Itu. Jadi itu dibuat dulu untuk meminimalisir saham-saham yang antara membedakan antara saham konvensional dan saham syariah itu. Nah, untuk pendapatan non halal itu tidak boleh melebihi dari 10% itu. Jadi kriterianya ada dua, yang pertama aktif dan pasif. Nah, secara pasif dibagi lagi bisnis screening dan rasio keuangan tadi, Mas. Itu jadi yang membedakan dan menghasilkan adanya daftar efek syariah tadi, Mas. Itu. Oke, menarik nih pembahasan kita malam hari ini. Jadi Besti Cuan udah bisa mulai membedakan yang apa kriteria yang termasuk saham syariah dan juga saham konvensional. Jadi kalau mau memang fokus gitu ya dengan saham-saham yang berbasis syariah, boleh banget. Besti Cuan juga boleh banget bertanya kepada Mas Adi tentunya dari Syariah Saham. Langsung aja taruh di bawah di kolom Q&A, nanti saya naikin pertanyaannya. Kita mau bahas-bahas dulu soal saham syariah ini. Nah, ngomongin soal saham syariah juga nih Mas, apa sih keuntungan kita berinvestasi di saham syariah? Dan juga banyak yang berpikir bahwa kenaikannya mungkin nggak akan seagresif atau semasif saham konvensional, tapi mungkin di satu sisi kita merasa aman gitu kalau kita berinvestasi di saham syariah gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau dari pandangan Mas Adi seperti apa? Oke, nah ini yang menarik ya. Tadi kan kita bicara tentang dari sisi ini bisnisnya nggak boleh melanggar syariah, tapi sebagai dilihat dari sisi rasio keuangan, tadi ini ada keuntungannya sebenarnya, Mas. Kenapa? Dengan saham-saham syariah, artinya ketika dia nanti ya amit-amit bangkrut gitu ya, amit-amit bangkrut, itu nggak langsung habis modalnya kan, masih ada sekitar 55% yang bisa dia dijadikan buat misalkan bayar pemegang saham ataupun utang-utang yang lain gitu. Jadi utang berbasis bunganya ini kalau sampai 100% artinya udah dia berhutang, dia berbunga. Artinya kalau dia gagal bayar, misalkan dia nggak bisa bayar nih kayak kemarin-kemarin nih kasus COVID gitu kan, kan banyak perusahaan yang agak susah untuk membayar hutang gitu kan. Nah, kalau berbunga terus kan artinya ngegulung kan ya, ngegulung dan akhirnya semakin besar. Nah, dengan adanya hutang berbasis bunganya dibatasi, itu artinya ini perusahaan yang masuk kategori syariah, ya ini bisa dibilang sedikit lebih aman dibanding konven gitu kan. Walaupun hutangnya kan ya bagusnya ya nol gitu kan, nggak punya hutang ribawi. Jadi ketika dia kolaps, ya dia masih bisa bertahan dengan membayar cicilan secara tanpa bunga gitu kan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua keuntungannya ya jelas dilihat dari kenaikan indeks waktu COVID, justru indeks ISI sama JI ini yang bisa mengalahkan IHSG waktu itu ya, waktu pandemik. Artinya apa? Kalau dibilang saham syariah itu nggak menarik, justru yang sekarang kalau teman-teman lihat, saham syariah yang baru IPO, kayak tadi beberapa saham ya, Cuan, terus kemudian Tron, terus kemudian BKR, HIL, dan lain-lain, yang syariah gitu kan, bukan syariah gitu kan. Sinyal aman ya? Mas, Oke. Ya soalnya loading jadi takut di sayanya nggak kedengeran. Jadi itu yang membedakan
salah satu keuntungannya lah gitu. Jadi justru saham syariah ini menarik karena ketika saham syariah dan fundamentalnya bagus, ini akan jadi rebutan para manajer investasi ataupun fund manager yang mereka punya produk syariah. Dan itu kan nggak semuanya punya produk syariah ya. Jadi kalau bisa dibilang porsinya dia beli juga lebih besar dibanding konven. Karena kalau secara fund manager itu produk saham konvensional itu cuma boleh 10% Mas dari maksimal portofolio yang dikelola. Tapi kalau saham syariah dia boleh lebih dari 10%, maksimal 25%. Jadi artinya porsi saham syariah yang bisa dibeli sama fund manager ini akan semakin banyak. Ini yang menyebabkan kemungkinan banyak investor yang tertarik untuk masuk seperti itu sih mungkin. Oke, menarik, apalagi kalau ngomongin fundamental ya Mas ya. Ya, Karena kalau betul. kita tahu ya, seperti tadi Mas katakan juga, kalau utang berbasis bunganya tidak lebih dari 10% gitu ya, otomatis ketika terjadi sesuatu, ya perusahaan masih punya likuiditas gitu ya, untuk bisa ya membayar atau melakukan kewajibannya terhadap pemegang sahamnya. Tapi ngomongin soal saham syariah Mas, kita naikin dulu pertanyaan ya. Ini ada yang Oke. bertanya, Tadi mungkin Mas. koreksi 45% ya Mas. Hutang berbasis bunganya Oh, itu utang empat puluh berbasis lima bunga itu. persen. Oke, berarti yang 10% tidak boleh lebih dari 10% adalah Pendapatan non halal. pendapatan non halal. Oke, saya naikin dulu pertanyaan. Ini Mas, kalau reksadana syariah, apakah hanya investasi di saham syariah saja? Seperti apa Mas? Ya, kalau reksadana syariah tergantung jenisnya. Kan ada reksadana pendapatan uang, pendapatan tetap syariah, RDPU, reksadana pasar uang syariah, terus kemudian ada reksadana saham syariah. Nah, kalau reksadana saham syariah itu yang boleh dibeli ya syariah karena itu diawasi oleh DPS ya, ada DPS-nya. Setiap MI yang punya produk syariah itu diawasi oleh anggota DSN MUI. Jadi nggak boleh beli saham konven dan itu wajib hukumnya gitu Mas. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibnu. Ya, jadi memang wajib hukumnya untuk membeli saham syariah kalau produk reksadana syariah. Oke, kita naikin lagi. Apabila satu saham syariah keluar dari indeks syariah, efeknya seperti apa, Mas? Oke, nah ini yang menarik ya teman-teman. Ketika salah satu saham itu keluar masuk syariah, itu otomatis manajer investasi atau fund manager itu wajib menjualnya. Misalkan keluar ya, wajib menjual maksimal 10 hari Mas, sejak diterbitkan keputusan terbaru tentang daftar efek syariah. Itu. Jadi kayak misalkan kejadian waktu ASI kemarin ya, Astra Internasional, itu ternyata dia keluar dari syariah. Nah, otomatis semua produk saham atau reksadana saham syariah yang ada ASI-nya, itu ASI-nya harus dijual. Makanya waktu itu begitu keluar dari syariah, ASI-nya rontok kan. Rontok lumayan, sekitar 10 harian, tapi mungkin ditampung lagi sama fund manager yang konvensional, yang produk konven gitu. Jadi itu ada kewajiban dari DPS, dari peraturan reksadana syariah, reksadana saham syariah sendiri bahwa fund manager harus menjual, wajib menjual maksimal 10 hari Mas. Itu. Oke, berarti kalau ya sudah ada aturannya ya Mas. Jadi Ya. regulasinya udah jelas. Jadi kalau keluar dari saham syariah, efeknya juga cukup besar juga, terbukti dari saham Astra Internasional kemarin kan mengalami koreksi. Oke, kita naikin lagi. Oke, gimana nih? Kalau beli saham syariah pakai akun syariah dan saham itu keluar dari indeks tapi belum sempat jual, bagaimana? Nah, peraturan yang ada di bursa mengenai tentang SOTS atau Syariah Online Trading System, ketika saham itu keluar dari syariah, itu biasanya akan di-warning, silahkan dijual, atau jika tidak dijual-jual sama investornya, setelah 10 hari itu otomatis akan dipindahkan ke akun penampung reguler yang cuma bisa menjual. Jadi sahamnya nanti akan langsung dipindahkan ke akun kita reguler. Misalkan akun kita cuma punya syariah. Nanti dari sekuritas akan telepon, Pak, ini akunnya kita pindahkan ke akun penampungan reguler. Nah, akun reguler itu nanti cuma bisa dijual, gitu Mas.
Jadi sama, ketentuannya sama, 10 hari maksimal dari hari keputusan itu udah harus dipindahkan gitu. Oke, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Tips memilih saham syariah untuk trading versus investing gimana nih Mas? Oke, nah kalau trik saham syariah untuk investing atau trading itu yang pertama udah pasti kalau bisa dipisah dulu akunnya. Jadi dipisah dulu akun investing dan akun trading supaya apa? Karena setiap saham itu bisa berfungsi, bisa dual function ya. Jadi sahamnya bisa ditradingkan, sahamnya juga bisa diinvestasikan. Misalkan kayak saham yang suka bagi dividen nih. Nah, itu kan sebenarnya volatile-nya juga tinggi, tapi dia juga bagi dividen. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kalau misalkan dijadiin satu porto, nanti akan ngeganggu average-nya. Jadi, kalau bisa tabungan sendiri, trading sendiri. Jadi, punya dua akun syariah, misalkan seperti itu. Nah, untuk tipsnya, memilihnya ya tadi, kalau misalkan memang trading jangka pendek, tentunya teman-teman harus pilih saham syariah yang lagi rame. Ibarat kata kalau lagi di pasar Tanah Abang, teman-teman nyari toko yang rame kan, nggak mungkin toko teman-teman mau beli batik, tokonya sepi, pasti bingung, ini laku nggak, bagus nggak nih, jangan-jangan. Tapi coba deh, kalau yang lagi di pom-pom nih sama tukang batik gitu kan, ya 100.000 tiga, 100.000 tiga, kesini lah. Kalau ke Tanah Abang pasti udah biasa kayak gitu. Nah, itu sama kayak di saham. Itu artinya di running trade lagi rame. Nah, itu teman-teman boleh boleh perhatikan itu gitu kan. Tapi biasanya untuk mengatasi FOMO, untuk mengatasi beli saham kan ada syaratnya juga nih saham syariah Mas, nggak boleh goror gitu kan, nggak boleh spekulasi. Nah, untuk menghindari itu teman-teman pilih dulu, teman-teman bikin watchlist dulu, teman-teman bikin universe sendiri gitu kan. Misalkan indeksnya sendiri seperti apa. Misalkan saya udah analisa nih saham-saham yang layak untuk ditradingkan, misalkan yang sering volumenya naik turunnya kenceng nih setiap hari, kumpulin jadi satu. Nah, teman-teman tinggal fokus di situ aja. Nggak usah tiba-tiba saham IPO yang ini tiba-tiba ARA gitu. Habis itu pindah, begitu beli ARA nyangkut. Yang di sini habis dijual nyangkut ternyata terbang gitu. Jadi teman-teman lebih baik fokus ke saham-saham yang teman-teman udah analisa dengan baik. Karena apa? Saham itu kebiasaan. Jadi kalau teman-teman udah hafal gerakannya, ya mending di situ-situ aja gitu. Karena tinggal nunggu momentum aja sebenarnya. Nah, kalau untuk investasi, itu teman-teman bisa pilih dari pertama pasti fundamentalnya. Nah, yang kedua usahakan ada dividen. Kenapa? Teman-teman nabung jangka panjang, misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi sahamnya nggak bergerak ataupun nggak bagi dividen, teman-teman nggak dapat apa-apa. Tapi ketika teman-teman beli saham yang bagi dividen dan harganya tetap, misalkan belinya di 5.000, naik ke 10.000, besok 5.000 lagi. Nah, di tahun ketiga balik 5.000 nggak apa-apa, tapi teman-teman udah dapat dividen dulu gitu. Jadi dari dividen itu teman-teman ibaratnya ngebayar masa tunggu lah, dan cari misalkan dividen yang per tahunnya itu di atas inflasi. Jadi itu mungkin sedikit tips Mas untuk investasi yang buat jangka panjang sama buat trading jangka pendek itu. Oke, semoga bisa membantu basic cuan yang memang tertarik untuk membeli saham syariah, saham yang berbasis syariah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Pilih saham syariah favorit Mas Adi dong, dan kenapa suka saham tersebut? Tapi disclaimer on lah, disclaimer on, nggak ada. Disclaimer on ya. Saya sebenarnya kemarin itu tertarik di batubara ya Mas. Jadi waktu batubara naik tinggi, batubara dunia, ternyata ada satu saham yang mungkin bisa dibilang bagus tapi masih belum kemana-mana gitu kan. Kodenya A lah, teman-teman pasti tahu kan. Depannya A, belakangnya O. Nah, iya mikir dia. Oke, punyanya ini yang berkaitan dengan saham Gojek lah gitu kan, yang suka pakai Gojek tuh bajunya. Itu. Nah, itu kan dari sisi batubara. Cuma memang saya nggak terlalu kemarin nggak terlalu senang ketika itu fokus di batubara. Kenapa? Batubara kan musiman ya. Nah, ketika dia punya side bisnis atau misalkan lini bisnis yang lain, nah itu yang membuat saya tertarik akhirnya ngebeli waktu harga di 1.200 dan sekarang masih pegang sih sampai sekarang
dan udah dapat dividen berapa kali tuh? 3 atau 4 kali ya? 3 sih. Kayak ini mau ke-4 kayaknya. Nah, jadi kalau mau beli saham, cari pertama momentum dulu. Nih sahamnya udah dapat nih yang diincar. Tapi momentumnya di puncak ya, jangan kayak UNTR kemarin. Mau bagi dividen 6.000 tapi hari pertama langsung lompat gitu kan. Ya kita kalau beli sekarang udah minus berapa? Hampir 5% lebih ya gitu kan. Jadi benar-benar posisinya di support, yang lain udah naik, ini belum naik, sektornya yang lain misalkan kayak satu sektor itu udah naik semua dia ketinggalan, nah ini boleh dicicil gitu. Jadi nggak yang FOMO, wah batu bara kita beli semua saham batu bara, nggak, tapi memang benar-benar ngambil momentum juga mas gitu. Istilahnya gini lah, jangan konyol aja lah kalau di saham lah. Benar-benar setuju apa yang dikatakan sama Mas Adi. Oke, Mas, ini tuh ada yang bertanya soal akun syariah itu seperti apa nih Mas? Akun syariah. Oke, akun syariah sama akun konven itu yang membedakan sudah jelas bahwa akun syariah itu dibikin atau dibuat sama sekuritas dengan sesuai ketentuan syariah, dan itu ada izinnya mas, ada apa ya, sertifikasinya dari DSN lah. Nah saat ini ada 15 SOTS atau 15 sekuritas yang menyediakan SOTS. Dari 94 anggota bursa sekitar cuma 15-an lah yang punya izin resmi, tapi nanti mungkin bulan depannya lagi akan bertambah nih, karena saya dengar beberapa sekuritas sudah mulai mengajukan untuk sertifikasi SOTS juga. Nah bedanya itu, kalau akun konven atau akun syariah itu tidak ada yang pertama fitur margin. Jadi benar-benar menggunakan modal kita. Jadi kan margin itu dilarang ya. Jadi kalau di syariah itu margin nggak boleh ya. Kalau mau beli saham ya pakai modal sendiri lah gitu kan. Nggak ngutang sama sekuritas gitu misalkan. Itu yang pertama, tidak menggunakan margin. Nah yang kedua, tidak bisa membeli saham syariah. Jadi ketika teman-teman beli saham selain saham isi, ini untuk saat ini settingannya masih isi ya mas, belum DES ya. Jadi makanya saham akselerasi juga nggak bisa dibeli walaupun dia syariah, karena akselerasi tidak masuk isi tapi masuknya DES. Nah itu cuma bisa beli saham isi. Jadi kalau teman-teman belinya BPCA, BMRI gitu kan, itu langsung ditolak sama sistem itu. Terus yang ketiga, RDN-nya itu pakai bank syariah. Biasanya kan RDN, BCA, Permata, misalkan seperti itu. Nanti untuk SOTS itu ada CIMB Syariah, BCA Syariah, terus kemudian nanti ada BSI. Nah, kayak gitu mas. Jadi yang membedakan antara akun syariah dan akun konven itu seperti itu. Tapi sistemnya sama semua. Hanya pembatasan tadi aja sih. Oke, berarti benar-benar Besti Cuan kalau mau fokus di saham-saham syariah, mulai dari akun tradingnya gitu, SOTS-nya juga harus yang syariah gitu, karena kan memang udah sebenarnya lebih terbantu juga ya mas, karena kan ketika kita mau membeli saham yang konvensional otomatis akan ditolak juga kan sama sistem, karena udah ke setting by sistem juga. Oke, kita naikin lagi pertanyaannya soal style trading sendiri, swing invest scalping, apakah ada ketentuan khusus dari sudut pandang syariah seperti apa mas? Ya, yang pasti yang dilarang pada dasarnya gini, dalam fatwa DSN MUI nomor 80, teman-teman itu ketika sudah membeli saham dan sahamnya masuk portofolio, itu boleh dibeli, boleh dijual kapanpun juga. Jadi tidak ada batasan untuk nginep sehari, nginep settlement T2, itu kan hanya administrasi ya. Tapi teman-teman ketika sahamnya sudah dimiliki, itu boleh dijual. Artinya apa? Di sini scalping diperbolehkan. Tapi dengan catatan harus terhindar dari pertama goror tadi, terus kemudian spekulasi. Goror itu artinya teman-teman beli saham yang teman-teman nggak tahu itu bisnisnya apa. Itu. Jadi kalau cuma, lagi muncul nih di running trade, apaan nih Tron gitu kan, nggak tahu bisnisnya Tron itu apa gitu kan. Makanya kenapa kalau di Instagramnya Syariah Saham, kita kalau IPO kita sering ulas dikit gitu. Jadi minimal teman-teman tahulah bisnisnya apa gitu kan. Jangan sampai, Tron, jangan-jangan ini truk ya, tronton gitu kan, padahal bukan gitu kan. Atau misalkan cuan nih, wah ini cuan berhubungan dengan duit padahal dia bisnis batu bara misalkan kayak gitu. Atau sage, wah sage ini apa nih, sagu atau apa nih gitu kan, orang nggak ngerti gitu kan, ternyata
properti atau apa gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini teman-teman harus hindari. Jadi untuk meminimalisir itu teman-teman harus tahu dulu sahamnya apa. Terus yang kedua spekulasi. Nah spekulasi ini tipis banget mas. Jadi spekulasi ini yang cuma bisa tahu itu kita sendiri, nggak bisa kita nilai orang lain. Oh dia lagi spekulasi nih, nggak bisa karena jam terbangnya beda gitu kan. Misalkan kayak Mas Bekti misalkan ya, itu jam terbangnya udah tinggi, ya mungkin bisa dibilang beliau udah uh, nggak bakal bilang itu spekulasi karena udah tahu gitu. Tapi kalau teman-teman yang masih follower gitu kan, tiba-tiba ikutan scalping dan nyangkut, ya itu masih spekulasi biasanya kayak gitu. Nah, untuk meminimalisir spekulasi tadi, teman-teman apapun stylenya kayak scalping, swing trading, mau long term gitu kan, atau day trading gitu, itu minimal punya trading plan. Artinya apa? Teman-teman punya beli, punya jual, punya kapan stop loss, kapan trailing stop itu. Jadi tahu exitnya di mana. Nah, market kan nggak bisa sesuai dengan kita kan ya. Jadi market ya selalu benar gitu. Analisa kita selalu salah gitu. Tapi jangan nganggap analisa kita selalu benar gitu. Karena misalkan kita bilang ini uptrend, ternyata market maunya downtrend, ya udah downtrend ikutin gitu. Nah, ketika itu nggak cocok ya silahkan exit dengan plan yang tadi. Itu untuk menghindari spekulasi gitu. Itu sih mas. Oke, jadi memang nggak boleh ada spekulasi, apalagi kalau sekedar hanya lihat gitu ya, ada oh ini orang beli saham ini nih, tapi nggak tahu secara model bisnis dan juga kondisi perusahaan tersebut. Benar-benar kalau saham syariah bisa saya katakan based on research ya semuanya, karena harus memenuhi indikator-indikator yang sesuai dengan syariah Ya. gitu ya, syariat Islam tentunya. Nah, oke. Ngomongin soal saham syariah juga nih mas, sebenarnya kalau untuk indeks syariah itu perombakannya berapa tahun mas? Atau ya perubahannya itu berapa bulan atau tahun seperti apa mas? Ya, kalau perubahan daftar efek syariah sendiri ya, kalau isi itu biasanya mengikuti daftar DES. Jadi yang paling diupdate itu daftar efek syariah. Itu dilakukan setahun itu 2 kali mas, 2 periode. Jadi yang pertama menggunakan laporan Q2 di tahun. Jadi misalkan Q2 2022 itu dipakai buat acuan bikin DES di per Desember 2022. Nah, kemudian Q4 2022 itu akan dipakai acuan untuk nanti periode Mei 2023. Jadi periode 1 tahun itu punya 2 periode yang ditentukan di bulan Desember sama bulan Mei. Dan berlakunya itu 6 bulan dan itu direview terus. Gitu. Nah kayak di syariah saham, kita punya aplikasi namanya HISA. Nah teman-teman yang ngecek HISA itu biasanya bisa tahu mas, oh periode depan ini saham ini nggak bakal masuk syariah nih gitu. Kayak ini kemarin kita udah ngitung Q4 itu kemungkinan besar ASI sama MPPA keluar, ASI masuk mas. Jadi ASI bakal masuk lagi ke syariah untuk periode ke depan. Tapi belum tahu ya karena pendapatan non halalnya yang ngebikin dia masuk itu tipis banget 9, sekian persen. Jadi tergantung nanti dari angketnya DSN OJK nih, DSN MUI sama OJK bakal masukin ASI nggak di periode berikutnya, itu sih. Oke, jadi 2 kali dalam 1 tahun gitu ya mas perubahannya Ya, kalau untuk indeks syariahnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi mas. Apakah saham syariah bebas dari repo? enggak. Kan yang terakhir yang paling ramai ada satu saham syariah yang dari Subang itu reponya luar biasa. Jadi kalau di saham syariah itu repo nggak diatur. Jadi karena kan peraturan bursa hanya mengatur dari sisi tadi ya bisnis screening sama rasio keuangan. Jadi perusahaannya mau repo, mau ngeluarin apapun itu silahkan. Nah itulah yang menyebabkan teman-teman setiap kali mau bikin universe, teman-teman juga harus cek dulu nih bisnisnya apa sih ini sebenarnya gitu loh. Jangan sampai ya naik tapi ternyata ya bisnisnya endingnya direpoin gitu kan ya. Sekarang ya tahu sendirilah. Oke, so kayak terjawab ya Besti Cuan, kita naikin lagi pertanyaan. Ini dia. Sinyalnya
Boleh diulang Mas Apakah untuk pertanyaannya? saham syariah, apakah sudah terjamin kehalalannya? Oke, ini pertanyaan yang sangat susah dijawab sebenarnya masalah halal haram ini ya. Jadi saya mesti hati-hati karena menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu sebenarnya bukan dalam kapasitas saya, tapi untuk saat ini kita cuma bisa DSN MUI. Jadi MUI sudah menentukan haram kan nggak mungkin. Jadi kita saham syariah dan saham non syariah gitu. Nah, masalah hal dari teman-teman boleh menentukan sendiri karena banyak juga emiten-emiten yang hutangnya itu nol. Jadi punya hutang riba gitu. Jadi teman-teman cuma kan memang bakal terbatas banget. Bisa digunakan oleh para manajer investasi. Jadi manajer investasi kalau sahamnya cuma 10, rebutan nanti ketika beli, ini saham bisa langsung naik drastis nih. Uang 10 berapa? 200 miliar dibeliin saham. Satu saham yang nggak punya hutang kayak Yellow itu kan nggak punya hutang ya. Ya Yellow dibeli jadi portofolio langsung terbang ke utara nanti nggak turun-turun gitu kan. Jadi untuk batasan sendiri silahkan ditentukan dengan prinsip teman-teman masing-masing itu Mas. Jadi untuk halal haram silahkan dikembalikan ke teman-teman saja kira-kira bagaimana mengartikannya gitu. Iya, benar-benar. Jadi karena memang yang diatur itu soal bisnisnya dan juga soal keuangan perusahaan tersebut ya. Jadi kalau soal halal dan haram kembali lagi ke Besti Cuan. Ingat keputusan jual beli semua berada di tangan Besti Cuan. Ya, kita cuma memberikan gambaran. Mas, kalau tadi kita sudah bahas soal Mungkin kelebihannya, mungkin ada yang bertanya. tambahnya Boleh. mungkin tambahnya kalau masalah halal haram kita lihat produk yang dijual aja gitu. Misalkan produk yang dijual alkohol udah jelas itu haram, udah selesai gitu. Jadi dijauhin produknya. Kalau misalkan bank konven ya itu udah jelas ribawi, ya udah tinggal di apa di yang keluar masuk syariah dan produknya kayak Astra gitu kan, ya nggak mungkin cuma gara-gara utang kita bilang mobilnya haram nih. Mobil Toyotanya haram nih, hari ini haram, besok halal kan mungkin gitu kan. Orang jadi susah, tapi sesuatu yang sudah jelas halal haramnya ya kita ikutin aja, misalkan tadi alkohol, terus kemudian hutang bank ribawi tadi ya, bank-bank konven itu aja sih Mas. Oke. Kita naikin tadi itu Mas, kalau kita dari tadi kan membahas soal kelebihan saham syariah. Ini ada yang nanya soal kekurangan saham syariah. Apa aja nih? Mungkin kalau dari kacamata atau pandangan Mas Adi. Oke. Kalau kurangnya biasanya yang pertama sahamnya nggak liquid. Ada beberapa yang nggak liquid ya, misalkan seperti itu. Biasanya juga nggak terlalu familiar nih sama sama investor. Nah, yang ketiga rawan digoreng karena saking nggak adanya likuiditas tadi, akhirnya orang ngebikin likuiditas sendiri gitu kan. Makanya beberapa saham syariah teman-teman bisa lihat, wah ini kok saham syariah tapi kok volatilenya tinggi ya karena tadi saking nggak lakunya di investor ya akhirnya ada beberapa pihak atau mungkin big money ataupun yang lain yang mencoba untuk menggerakkan itu gitu loh. Jadi itu mungkin kekurangannya ya. Tapi kalau dari sisi performa itu saya yakin fundamentalnya nggak jauh beda sih sama yang lain. Hanya itu aja sih Mas sebenarnya. Kurang familiar aja sebenarnya. Iya, kurang familiar dan mungkin juga Besti Cuan kalau udah mulai tertarik boleh banget cari tahu soal saham syariah ya. Oke Besti Cuan, nah buat Besti Cuan mungkin yang lebih mau diskusi dalam soal saham syariah, kebetulan komunitas syariah saham akan ngadain acara offline tanggal 11 Maret. Ini acaranya apa Mas? Iya, betul Mas. Besok kebetulan hari Sabtu Mas Gibran juga Jakarta boleh nih. Bisa datang nanti sambil ngumpul-ngumpul, kebetulan juga foundernya Mang Amsi datang, nanti kita sedikit acara gathering lah karena kita udah
8 tahun dan karena 31 Maretnya itu pas ulang tahunnya Syariah Saham puasa, akhirnya kita maju di tanggal 11-nya Mas. Itu nanti di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang komunitas Syariah Saham, boleh datang dan itu acaranya gratis. Silahkan aja datang. Oke, boleh tinggal cek aja Instagram dari Syariah Saham ya Mas. Iya. Dicek, jangan lupa juga di follow. Jangan lupa juga follow Cuan saya, tentunya Besti Cuan. Nah, ngomongin juga mungkin buat Besti Cuan yang memang tertarik gitu ya ke saham-saham syariah Mas. Apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika memang mau memulai masuk ke saham-saham syariah yang ibaratnya tujuannya memang untuk jangka menengah ke panjang Mas? Ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman ketika baru belajar angkatan corona ya, ketika baru belajar ya taunya saham gitu kan. Nah kalau di saham syariah sendiri teman-teman yang mesti diperhatikan adalah usahakan pakai modal seadanya. Artinya ya modalnya teman-teman misalkan 1 juta ya 1 juta aja, nggak usah pakai margin, nggak usah pakai apapun. Kenapa? Karena ketika teman-teman pakai fitur margin nih, misalkan ya saham syariah cuma boleh pakai modal inti, misalkan 1 juta. Nah, teman-teman yang pakai margin itu bisa pakai sampai 3 juta misalkan, modalnya 1 juta. Dengan persentase rugi yang sama, misalkan teman-teman ternyata baru belajar ruginya 20% nih, nyangkut di saham gorengan misalkan, 20%, tapi teman-teman pakai margin, akhirnya pakai modal 30%, 3 juta tadi. Nah, 3 juta kali 20% itu kan sekitar 600.000 ya. Tadi modalnya teman-teman berapa? 1 juta. Artinya, kalau teman-teman ruginya dengan margin 600.000, modalnya teman-teman 1 juta, teman-teman langsung habis modalnya 60%. Tapi kalau tadi cuma rugi 20% dengan modal 1 juta, ya teman-teman cuma rugi 200.000. Artinya, ini salah satu rem yang dipakai untuk bisa investasi di saham syariah. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi modal sendiri dulu. Nah, yang kedua adalah sahamnya harus ditentukan dulu. Mau investasi, mau trading. Jangan niatnya trading karena nyangkut jadi fundamentalis gitu. Oh, nggak apa-apa, besok naik lagi. Ini nggak apa-apa, di bawah sampai 50. Tungguin aja, beli. Ntar juga bangun lagi 7 tahun lagi gitu kan. Sanggup nggak nahan 7 tahun? Jangan-jangan yang dipakai uang kuliah, uang dapur gitu kan, bingung nanti gitu kan, sedangkan kita nggak bisa cairin sahamnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin yang terakhir yang harus diperhatikan adalah investasi ilmu dulu aja, nggak usah buru-buru investasi duit. Karena apa? Dengan investasi ilmu, teman-teman kalau sudah bisa menguasai saham secara paperless, artinya menggunakan paper trading, menggunakan simulasi, menggunakan apapun itu, yang teman-teman tahu basicnya, ketika pakai ilmu uang beneran itu lebih enteng gitu. Jadi kalaupun nyangkut ya udah tahu resikonya gitu. Itu Mas, mungkin Mas. Semoga Besti Cuan tercerahkan nih dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Kalau tertarik juga ngomongin diskusi soal saham syariah, boleh datang di acara Syariah Saham. Ini komunitas Syariah Saham bikin sebuah acara offline di tanggal 11 Maret di daerah Jakarta Selatan. Info lebih lanjutnya boleh langsung cek Instagram Syariah Saham. Jangan lupa juga follow Instagram Syariah Saham dan juga follow @joincuans. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Rekomendasi buku untuk belajar lebih dalam soal saham syariah, ada nggak Mas? Nah, untuk buku sendiri, khusus saham syariah, itu belum ada. Tapi kalau tentang pasar modal syariah, itu teman-teman bisa cari di Gramedia, itu buku karya Pak Irwan Abdullah. Jadi, Kepala IDX Islamik. Itu untuk yang misalkan teman-teman pengen tahu tentang pasar modal syariah. Tapi kalau teman-teman pengen tahu tentang pengalaman tentang belajar saham syariah, atau saham syariah kelas pemula, teman-teman bisa cek juga di Gramedia. Karangan founder kita Mas Mang Amsi itu bukunya Sari Kelapa, saham syariah kelas pemula. Nah, itu teman-teman mungkin satu-satunya buku yang bicara tentang saham syariah ya, khusus saham syariah, itu teman-teman bisa mulai dari situ. Itu Mas. Nah, bisa dicek di Gramedia terdekatnya teman-teman. Oke, boleh dicek di Gramedia terdekat ya Besti Cuan. Semoga semuanya tercerahkan di malam hari ini dan juga Besti Cuan sehat selalu dan juga cuan selalu. Mas Adi, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini karena waktu kita terbatas. Terima kasih untuk
juga terima kasih juga buat Besti Cuan sudah bergabung. Semoga sehat selalu dan juga cuan selalu. Sampai jumpa Mas Adi, sampai jumpa juga Besti Cuan. Oke, Besti Cuan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.